muter-muter nih, masih loading. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Ya, Pak. Ya. Nah, kita bahas tentang stoikiometri atau bahasa lainnya itu perhitungan kimia gitu ya, stoikio dan metri ya. Jadi memang membahasnya tentang perhitungan-perhitungan kimia. Nah, sebelum kita mempelajari perhitungan kimia, sebelumnya kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Jadi sesuai dengan submaterinya ada hukum dasar kimia sampai ke reaksi dalam larutan berair. Jadi memang sebelum membahas stoikiometri lebih lanjut, ada baiknya juga kita mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Memang kalau hukum-hukum dasar kimia ini membahas tentang jadi tentang massa ya, massa dan susunan zat begitu yang mengalami reaksi kimia ya. Jadi memang sebelumnya konsep-konsep ilmiah ini dikenalnya dengan sebutan hukum-hukum dasar kimia. Jadi ada beberapa hukum-hukum dasar kimia yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada namanya hukum kekekalan massa. Pasti kalian sudah tahu ya hukum kekekalan massa itu apa begitu. Ini kita samakan sesuai dengan hasil diskusi dari kalian ya, per kelompok. Jadi yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Memang menyatakan hasil pengukuran dalam eksperimen ini menunjukkan massa dari suatu zat itu mengalami perubahan kimia dan tidak berubah. Gitu. Nah, kalau misalkan disebutkan massa zat sebelum dan reaksi adalah sama ya, jadi tidak berubah. Nah, contohnya ada misalkan solid ya, solid dari logam Zn, zinc solid padatan ditambah dengan direaksikan dengan sulfur solid belerang ya, gas ini belerang. Nah, ini menghasilkan memang ZnS solid. Jadi memang dicampurkan antara Zn solid dengan sulfur solid. Jadi misalkan beratnya masih Zn-nya 64,5 gram, lalu direaksikan dengan sulfurnya 32 gram, menghasilkan ZnS-nya solid itu 97,5 gram. Ini yang solid. Bagaimana kalau yang larutan? Misalkan larutan A ditambah dengan B, ya menghasilkan suatu endapan, tapi ada filtratnya juga. Apakah sama beratnya? Sama, tidak berubah, gitu. Ya. Yang kedua itu ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum ini Proust ya menyatakan bahwa analisis beberapa senyawa menunjukkan bahwa bila unsur membentuk suatu senyawa, perbandingannya massa unsur dari unsur pembentuk senyawa tersebut selalu tetap gitu. Nah, contohnya ada di tabel ini, tabel eksperimen Proust-nya. Misalkan perbandingan antara massa hidrogen dengan massa oksigen, ya, gas ini ya, gas hidrogen dengan gas oksigen kan menghasilkan air ya. Nah, air ini. Misalkan 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen. Nah, massa air yang terbentuk kan 9 gram ya perbandingannya. Seperti itu. Jadi sisanya tidak ada. Ataupun begini, massa atom relatif dari hidrogen kan 1 ya. Massa atom relatif dari hidrogen kan 1, lalu massa atom relatif dari oksigen itu 16. Gitu ya, 16. Karena H2O itu hanya ada 2 ya. H2O membentuk H2O. Nah, berarti kalau di sini 2 berarti ya, 2 gram. Ya, 2 istilahnya. O-nya 16 di sini ya. Masing-masing sebenarnya dibagi dengan dibagi dengan disederhanakan lagi ya. Jadi 1:8 gitu. Jadi memang sisanya 1 gram. Nah, jadi ini perbandingannya selalu tetap. Nah, contohnya ini, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Kira-kira berapa? Ya, jadi misalkan ada 4
gram hidrogen direaksikan dengan 40 gram oksigen. Jadi berapa gram air yang terbentuk atau H2O yang terbentuk dan berapa gram oksigen yang bereaksi. Ya, intinya seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Jadi sesuai dengan hukum perbandingan tetapnya antara massa dari H ya dengan O dalam H2O adalah tetap. Berarti tadi masanya kan antara perbandingan H dibanding dengan O-nya ya, H-nya ada 2 ya, karena atom relatifnya 1 dikalikan 2, karena ada 2 di dalam satu molekul H2O, lalu O-nya itu massa atom relatif molekulnya adalah 16. Jadi dihitungnya dari massa atomnya ya. Nah, perbandingannya berarti kita sederhanakan 1 dibanding 8 ya, sama-sama dibagi 2 gitu. Ya, jadi berapa gram hidrogen yang berapa gram oksigen yang terbentuk atau yang diperlukan dalam reaksi ini? Nah, ini tinggal di substitusi saja. Tinggal di masukkan saja perbandingannya antara massa H dengan massa O-nya. 1:8 dan massa hidrogennya itu kan 4 ya. Anggap saja di sini kan H dibanding dengan O ya kan. H-nya itu yang direaksikan itu 4 gram. Tapi perbandingan massanya 1. Nah, berapa oksigen yang bereaksinya? Dicari gitu. Ya, dicari. Nah, berarti X-nya ini berapa? Ya, X-nya berarti di sini 32 gram ya. Gram ini tidak boleh disingkat jadi GR ya. Kalau mau langsung ditulis gram atau disingkatnya G, G kecil begitu. Nah, jadi berapa massa H2O yang terbentuk dari reaksi tersebut? Nah, yang bereaksi berarti kan tadi 4 gram hidrogen ya. 4 gram hidrogen ditambah dengan yang bereaksi oksigennya itu 32. Berarti total masanya itu yang terbentuk 36 gram. Berapa sisa oksigen yang bereaksi? Nah, sisa oksigennya tadi karena yang dicantumkan ada 40 gram ya oksigen yang terbentuk sebelumnya ya. Lalu yang bereaksi sebelumnya berapa dari perbandingan tetap ini? 32. Jadi sisa oksigennya 8. Seperti itu ya. Jadi masih mudah. Nah, latihan nih nanti berapa gram SiO2 yang terbentuk dan berapa sisa O2-nya. Sama caranya seperti ini. Ya, ini begini. Jadi berapa? Kalau kira-kira berapa gram yang kalian ketahui? Ya. Di sini diketahui misalkan langsung saja perbandingan antara Si ya dibanding dengan O. Nah, Si di sini massa atomnya berapa? 28 ya kalau tidak salah 28. O itu memang berapa O? 16 karena ada 2 jadi 32 seperti itu ya. Nah, jadi disederhanakan berapa? Kira-kira berapa disederhanakan? 7/8, Pak. Ya, betul. 7/8. Iya, Bu. Ini sudah sudah diberikan PPT-nya, tapi untuk yang pembukaan dulu, untuk orasinya belum, Bu. Mungkin masih ngedit-ngedit. Ya, jadi besok nanti malam mungkin dikasihnya. Nah, besok tinggal langsung ini karena itu tersambung dengan Zoom juga katanya kan ya, Bu. Pada acara besok. Itu saja sih, Bu Vera. Sami, Bu. Sebentar ya. Iya, Bu. Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu Vera. Ini sambil cari-cari juga yang lain. Terima kasih infonya. Amin. Iya, amin, amin.
Oh, Pak Agung. Aduh, Pak. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi disederhanakan berapa? 4/7 ya. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Halo. Pak. Oke, 4/7. Nah, 4 per Maaf, 7. Pak. Ya. Maaf, Pak. Sorry, 7/8, Pak. 7/8. Tadi saya jadi ngalur nih. Sorry, terima kasih. Sebentar. Jadi berapa? 7/8 ya. Nah, berarti berapa gram yang bereaksi nih? Apa namanya? SI-nya ya. SI-nya ya, berapa kira-kira? Silikon. Berarti oksigennya berapa antara kita langsung saja 7/8 sama dengan berarti SI-nya itu kan 10 gram ya, 10 gram. Ini 7/8 dulu juga sudah ada yang dicari berarti oksigennya ini ya. Nah, berarti ini berapa? Sekitar berapa? Sekitar 11,4 gram O2. Tuh. Nah, berarti oksigen yang bereaksi berarti berapa? Ya, berapa berarti? Tadi ya, berapa kira-kira jadi oksigen yang bereaksi? Sorry, ini oksigen yang bereaksi tadi 11,4 ya. 11,4 gram. Berarti SiO2 yang terbentuk berapa? Masanya. Kira-kira berapa? Si10 ditambah 11,4 ya. Sekitar 21,4 gram. Nah, berarti massa O2 yang tidak bereaksi berapa? Berarti berapa? 100. Nah, betul ya. 100 dikurang berapa? 11,4 gram, ya enggak? Berarti berapa? 88,6. Iya, 88,6 gram. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada namanya hukum kelipatan perbandingan ya, atau hukum Dalton. Nah, kalau untuk hukum Dalton di sini memang bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut dinyatakan tetap atau sama. Nah, perbandingan massa unsur yang lain ini dalam satu senyawa merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contohnya seperti ini. Ya, perbandingan antara nitrogen oksigen. Ya, nitrogen dengan sebentar ya. Ini masih rapat ini.
Seperti ini. Jadi antara perbandingan nitrogen dan oksigennya itu dapat membentuk suatu senyawa-senyawa. Misalkan bisa membentuk senyawa ada apa? N2O gitu ya, nitros, gas ini ya, nitrogen oksida ataupun N2O3 ataupun N2O4. Jadi komposisi masanya ini memang terlihat berbeda-beda, tapi intinya sebenarnya perbandingannya itu tetap gitu ya, sama antara nitrogen ya terutamanya, sedangkan perbandingan oksigennya itu merupakan kelipatannya gitu. Nah, contohnya N2O atau nitros ya. Masa nitrogennya misalkan kalau N itu masa atomnya kan 14 ya, 14. Jadi kalau kita masukkan ke dalam molekulnya ini, kita masukkan bukan persamaannya, kita hitung masa atomnya dikalikan 2 ya, karena ada 2 jadi 28 ya, 28. Masa oksigennya 16 karena hanya ada satu atom saja. Perbandingannya berarti kita sederhanakan 28 dibanding dengan 16, 7 dibanding dengan 4, kita sederhanakan lagi. Kalau N itu 14, O-nya 16, berarti 7 banding 8. Ya. Sedangkan N2O3 atau N2O4, ini perbandingannya 28, sama-sama 28 untuk masa atomnya, tapi oksigen yang berbeda, ada 3 dan ada 4. Jadi 48 dan 64. Gitu. Nah, jadi kalau kita sederhanakan memang perbandingannya itu sama ya untuk nitrogen. Tapi kalau kita lihat di oksigennya, dilihat saja perbandingannya itu menurut kelipatannya sebenarnya ya. 4 banding 8 banding 12 banding 16 atau kita sederhanakan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, seperti ini ya maksud dari apa namanya? Oh, nggak bisa nih. Kelipatan perbandingan. Nah, ada lagi namanya hukum perbandingan setara. Jadi menyatakan bahwa bila satu unsur bergabung ya, bergabung dengan unsur yang lain, maka perbandingan kedua unsur tersebut adalah sebagai perbandingan masanya atau massa ekivalennya atau suatu kelipatan sederhana daripadanya. Ini ya maksudnya. Nah, contohnya antara molekul air dengan molekul peroksida. Misalkan kalau antara dalam H-nya dengan O-nya, hidrogennya itu 1, oksigennya itu 8 begitu ya. Nah, jadi memang kita lihat dulu. Oksigen tadi kan 16 ya massa atomnya. Nah, sedangkan H-nya ini 1 karena ada 2, jadinya 2 kalinya, 2 banding 16. Jadi kita sederhanakan 1 banding 8 ya. Nah, sedangkan H2O2, H itu kan 2. Oh, 16, jadi karena ada 2, jadi 32. Nah, perbandingannya 1 banding 16. Nah, ini maksudnya antara apa namanya molekul air dengan molekul H2O2 atau peroksida. Sama seperti karbon dioksida dan karbon monoksida juga sama. Kalau kita hitung sama saja ya perbandingannya. Memenuhi hukum perbandingan setara. Yang berikutnya itu perbandingan volume atau yang biasa dikenal hukum Gay-Lussac gitu. Gay-Lussac ya. Jadi menyatakan bahwa suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas di sini yang bereaksi dan hasil reaksinya itu berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana gitu. Ya. Nah, contohnya misalkan ini perbandingan ini suhu dan tekanan yang sama ya. Jadi kita lihat apakah volumenya yang bereaksi dan hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat atau yang sederhana juga tidak. Misalkan. Kita contohnya di sini ada reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan uap air ya. Jadi reaksi pembentukan uap air. Contohnya misalkan jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius ya dan tekanan 1 atmosfer ini kan merupakan suhu dan tekanannya yang tetap. H2O-nya gasnya terbentuk 10 liter pada keadaan standar. Ya. Jadi volume gas O2 dan H2 dan tekanan yang sama seperti apa hasilnya? Gitu. Nah, kita pakai perbandingan. Ya patokannya di sini H2 karena yang diberi pertama dari satu persamaan ini kita persamaan reaksi ya kita samakan koefisiennya lalu pakai perbandingan dari jumlah molekul yang terbentuknya. Jadi 2 banding 1 banding 2 gitu. Nah, sebagai patokannya di sini kan yang diberitahu H2. Nah, ini yang H2 yang sebagai patokannya. Jadi misalkan yang dicari volume H2O. Ya, 2 ya, 2 per 2 ya sebagai penyebab dikali 10 liter. Sedangkan O2-nya
1 kan ya, perbandingan koefisiennya 1 dibanding dengan 2 dikali 10 liter ini yang terbentuk. Jadi masing-masing 10 dan 5 liter. Ya, contohnya. Nah, berikutnya ini hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini menyatakan masih dalam pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas itu bervolume sama dan mengandung jumlah molekul yang sama juga. Jadi perbandingan antara volume gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Ya, seperti ini. Jadi volume gas yang bereaksi sama hasil reaksinya itu berbandingnya sesuai dengan koefisiennya ya. Koefisiennya jadi 2 banding misalkan reaksi antara O2 dengan N2 gas. Ya, oksigen dan nitrogen gas. Apa namanya, volumenya 2 liter, 1 liter. Kita lihat dari mana? Lihat dari koefisiennya ini, perbandingannya kan sama. Ya, selalu tetap. Jadi dianggapnya 2 liter. 1 liter dengan 2 liter NO2. Nah, itu ya. Seperti ini tidak kita lewat ini penentuan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum masuk ke dalam konsep mol. Sudah masuk zuhur ya. Oke, kalau tidak ada. Nah, ini ada ada soal. Did you still remember, misalkan ke dalam sebuah labu Erlenmeyer berisi larutan asam klorida. Nah, massa labunya itu beserta isinya itu 200 gram. Ya, 200 gram. Nah, ke dalam labu dimasukkan 10 gram batu pualam, kemudian labu itu ditutup rapat sehingga terjadi reaksinya sebagai berikut. Jadi, batu pualam itu kalsium karbonat ya, CaCO3 solid. Kita tambahkan HCl, aquos ya, larutan HCl misalkan 1 molar ataupun berapa molar. Kenapa aquos? Karena sudah diencerkan dengan pelarut lain ya. Kalau liquid itu pure murni. Misalkan HCl 37%. Nah, itu liquid. Lalu menghasilkan apa? Kalsium klorida, larutan kalsium klorida, lalu air murni H2O dan gas karbon dioksida ya, gas. Nah, kira-kira berapa massa labu beserta isinya setelah ditimbang? Ini tadi sudah dibahas di hukum-hukum dasar kimia. Kira-kira berapa? Berapa gram massanya? Halo? Halo Pak, iya. Ya, berapa? Siapa ini? Mohon maaf Pak, di sini sedang Oh, azan azan ya, Pak. nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama di saya juga sedang azan. Ya, sambil di ini ya, sambil di apa namanya dicari kira-kira berapa gram. Ya, ya Siva. Berapa? Ya, kenapa 210 gram? Alasannya apa? Ya, reaksinya antara apa? Di sana berapa gram? Isi antara labu dengan ya. Oh, enggak, jangan, ya ayo diteruskan, jangan jangan di apa dipotong. Jadi dijelaskan. Enggak apa-apa, Siva. Nah, gimana? Jawabannya sebenarnya benar ya, 210. Alasannya apa 210? Kira-kira apa? Ya, ya, ya. Iya, 210 gram. Betul ya, Siva, terima kasih. Jadi memang kata kuncinya ini labu beserta isinya HCl itu ya, HCl tidak tahu berapa molar, itu 200 gram. Gitu. Setelah itu dimasukkan 10 gram batu pualam lalu langsung ditutup. Nah, ini kata kuncinya juga ditutup ya. Kata kuncinya juga ditutup. Kalau misalkan direaksikan batu pualamnya labunya tidak ditutup ya, nanti
salah satu gas yang dihasilkan itu kan CO2. Berarti akan bereaksi dengan udara yang lain begitu, ya. Nah, karena ini labunya ditutup, ya jadinya dianggapnya 200 gram ditambah 10 gram tetap dihasilkan 210 gram, ya. Eh, Antara reaksinya menghasilkan dari CaCl2 tadi ya, H2O dan CO2 sekitar 210 gram. Begitu ini kalau labunya dibuka, gasnya nanti akan keluar. Berarti nanti tidak 210 lagi, bisa kurang dari 200 gram. Seperti itu ya. Nah, berikutnya memang kita lihat jika ini masuk ke massa atom relatif dulu ya. Jadi memang bagaimana cara kita menentukan satu massa atom ataupun massa molekul dari satu senyawa atau dari atom tersebut. Nah, kita menggunakan standar massa atomnya itu atom karbon C12 ya. Kenapa menggunakan atom C karbon 12? Di sini memang disebutkan ya isotop C12 atom C12 itu lebih stabil daripada C13 gitu. Dan ketersediaannya di alam memang melimpah sekitar kalau untuk atom karbon C12 ya isotopnya, kalau isotop kan nomor masanya yang berbeda, nomor atomnya sama ya. Ini anggap saja misalkan C12 massa atomnya 6 kalau tidak salah ya kalau karbon, ini C13 nomor atomnya kan 6. Nah, untuk C12 ini memang lebih stabil daripada yang C13. Dilihat dari kelimpahannya banyak. Ya, banyakkan C12 daripada C13. Lalu, nah kalau misalkan kita mau mengetahui suatu karbon itu ya kita bakar aja saja, misalkan kertas lah ataupun kayu, pasti kita akan dapat karbon yang berwarna hitam ya, itu karbon. Dan jika dihitung dengan menggunakan spektrometer massa untuk misalnya alatnya itu untuk menghitung massa satu atom menggunakan alat spektrofotometer massa ya. Spektrofotometer massa ini, nah diukurnya tepat 12 SMA. Satuannya itu bukan sekolah menengah atas ya, tapi satuan massa atom ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya AMU, Atomic Mass Unit gitu. Nah ini tepat 12. Jadi sebenarnya nggak tepat 12, 12,01 SMA ya. Tapi kalau atom karbon C13 ini memang sekitar 13 ini 13,00335 SMA ya. Coba saja ini kan kita menentukan massa atom relatif ya rata-rata. Apakah benar atom C12 itu tepat di 12,01? Nah, kita cari dulu caranya. Jadi massa rata-ratanya ya, massa rata-rata atom relatifnya berarti tadi dari kelimpahannya kita lihat kelimpahannya kalau di alam C12 itu 98,9%. Kita sederhanakan, kita desimalkan 0,98,9 ya. Dikali berapa masanya? Masanya kan 12. Ya, massa atom C12. Jadi ini pertama lalu ditambah dengan atom C13-nya. Kelimpahannya berapa? 1,108%, berarti kita desimalkan 0,0 gitu ya. 0,00 ya. 0,0108%. Sorry, dikali bukan persen nih, dikali berapa? Dikali tadi massa atomnya yang C13 13,00335. Nah, itu. Jadi massa rata-ratanya berapa? Sekitar atom C ya. Massa atom C2 karbonnya. Berarti 12,01 SMA. Ini ya cara perhitungannya. Kok bisa massa atom karbon C12 itu 12,01 ya. Cara perhitungan seperti ini. Jadi harus tahu dulu kelimpahannya berapa. Berapa persen di alam ya. Ataupun menggunakan alat spektrofotometer massa. Nah, itu nanti ketahuan berapa antara misalkan contoh lainnya Cu ya. Di sini contoh lainnya Cu. Contoh lainnya Cu. Hitung masing-masing bukan masing hitung rata-rata massa atom relatifnya berapa antara Cu. Cu itu isotopnya itu ada 63 ya. Cu dan Cu65. Di 63 ini ya, di 63 ini memang
namanya persennya itu 60 berapa nih? 69,09. Nah, ini 69,09. Sedangkan kalau isotopnya 65 Cu, cuprum, ini 30,91% ya kelimpahannya. Nah, berarti di sini diketahui massa atomnya untuk Cu63 62,93, kalau Cu65 64,93. Sama cara perhitungan tadi seperti perhitungan massa atom relatif karbon tadi. Jadi massa ya, massa atom rata-rata dari Cu sama dengan ini 0,6909 dikali 62,93 ya. Nah, ditambah dengan 0,3091 dikali 64,93. Nah, seperti ini. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 63,55. Nah, itu ya. Karena massa atom relatif dari Cu, massa atomnya 63,55. SMA atau AMU. AMU ini bahasa Inggrisnya, kalau SMA ya diterjemahkan Indonesianya. Itu ya untuk menggunakan untuk mengetahui massa atom rata-ratanya menggunakan alatnya namanya spektrum massa, spektrofotometer massa. Ini bisa dicari nanti. Nah, kalau untuk tipe-tipe reaksi kimia, yang pertama itu ada beberapa ya tipe reaksi kimia, ada kombinasi, reaksi dekomposisi, ada single displacement, ada double displacement. Maksudnya kalau kombinasi dari, ataupun biasanya kalau kombinasi ini merupakan satu reaksi sintetik ya, reaksi sintetik. Jadi dua atau lebih zat itu membentuk satu produk, bereaksi membentuk satu produk. Contohnya apa? Contohnya nih gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen, menghasilkan gas amonia. Ya, nah ini contohnya. Jadi satu atau dua substans ataupun zat ataupun atom bereaksi lalu membentuk satu produk baru. Ya. Contohnya ada lagi C3H6Br juga sama, Mg dan O juga sama. Nah, lalu kita lihat, nah ini ya contoh sintesis reaksinya, kita membuat misalkan garam kalium. Ya, garam kalium sini yang dihasilkan hasil sintesisnya garam kalium klorida yang merupakan salah satu garam juga. Nah, pembuatannya ya dari dari solid kalium dengan gas klor. Tapi membutuhkan energi yang tertentu ya. Nanti ada yang dibahas di hukum Hess di sini. Nah, ini sintesis garam kalium ya salah satunya. Yang berikutnya itu decomposition reaction, ataupun satu zat ya membentuk atau breakdown menjadi dua atau lebih zat. Jadi reaksi penguraian, nama lainnya lah istilahnya. Misalkan kita ada CaCO3 ya. CaCO3 kita bakar atau kita panaskan ya. Ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita panaskan ini panaskan ya, di heat atau heat menjadinya CaO dengan CO2 gas. Ya, ini reaksi penguraian. Nah, contohnya solid dan gas. CO2 itu tidak ada yang kalau di alam ya gas ya, dalam bentuknya hasil pembakaran, hasil reaksi, itu gas. Gitu. Tapi kalau CO2 powder ada. Buat apa? Buat salah satunya itu buat APAR, alat pemadam kebakaran ringan ya, alat pemadam ringan. Itu salah satunya buat memadamkan kebakaran ya, api. Pakainya CO2 powder. Lalu pembentukan KCl dan oksigen dari potasium klorat. Nah, ini ataupun natrium azid ya, menghasilkan solid natrium dengan gas nitrogen. Ini dekomposisi reaksi. Ya, chemical decomposition. Gitu. Nah, sama seperti ini amonium kromat kita bakar gitu ya, menghasilkan gas nitrogen
uap air dan kromat ininya, ion kromatnya ya, Cr2O3 seperti ini. Ada lagi namanya single displacement reaction. Kalau single berarti kan salah satu tuh harus ada yang dihilangkan ya. Jadi reactant element takes the place of a chemically similar element that is a part of a compound. Jadi elemennya ini salah satunya berpindah tempat lah ya ke elemen lain gitu. Ya, dari reaksi hasil reaksinya gitu. Jadi an element and a compound react to form a different element and compound. Jadinya bisa elemen ya, hasilnya bisa compound juga. Nah, contohnya Zn dengan Cu, NO3 dua kali. Cuprum 2 nitrat. Nah, ini Zn-nya ini akan menggantikan si logam Cu-nya ini ya. Jadi Cu-nya akan menghasil apa namanya melepas lah istilahnya ya. Jadi Cu ditambah Zn NO3 dua kali. Kebetulan memang biloknya juga sama nih. Apa namanya ion charge-nya itu sama 2 plus ya, Cu 2 plus, Zn juga 2 plus juga. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya bisa aluminium dengan Pb nitrat, sama-sama yang satunya aqueous, yang satunya solid. Nah, salah satunya bisa single displacement, misalkan Al-nya itu berpindah ke bereaksi dengan NO3-nya. Pb-nya sendiri, solid jadinya. Solid ini dilambangkan dengan apa? Bisa endapan, misalkan dari dipindahkannya ya, Cu-nya di sini misalkan ada endapan Cu. Ini aqueous-nya Zn NO3 misalkan. Nah, ini ada endapan merah, ini namanya endapan merah ya. Merah bata itu Cu. Sama si Pb endapannya putih ya. Ini kalau single displacement. Lalu ada double displacement. Jadi dua compound exchange element to form two different compound. Jadi membentuk dua senyawa yang berbeda juga. Misalkan seperti ini. Reaksinya antara Pb NO3 dan K2 CrO4 atau Pb nitrat dengan potasium kromat. Nah, nanti Pb-nya akan bertukar ke CrO4. Nah, NO-nya nanti bereaksi dengan K. Jadi Pb CrO4 ditambah KNO3. Nah, ini Pb CrO4 ini ada endapan kuning ya. Endapan kuning. Kalau KNO ini aqueous-nya. Nah, seperti itu. Jadi double displacement. Jadi ada dua elemen yang membentuk ke satu compound ya senyawanya. Itu ya. Contoh lainnya ada NaCl sama AgNO3 ya. Seperti reaksi asam basa juga sama ya. Penetralan juga sama. Nah, kalau ini garam NaCl ditambah dengan garam Ag. Jadi Na sama NO3-nya bergabung, Cl dengan Ag-nya bergabung juga. Ini garam AgCl dengan garam sama-sama garamnya NaNO3. Nah, seperti itu. Atau dengan kata lain precipitation reaksi. Jadi ada reaksi pengendapan ya. Nah, seperti ini. Ini double displacement juga, tapi bisa juga apa namanya tidak double bukan tidak double ya, selalu misalkan menghasilkan reaksinya reaksi endapan gitu. Contohnya misalkan Ki ditambah Pb. Nanti kita belajar reaksi kimia yang lain ya, reaksi pengendapan. Kenapa dia terbentuk endapan, kenapa kita reaksikan A tambah B itu tidak terbentuk endapan. Itu ada aturannya gitu. Aturan zatnya ya, aturan substansinya atau aturan compoundnya. Oh, karena misalkan memang direaksikan dengan satu zat itu kenapa dan mengapa gitu, itu pasti ada sebabnya, ada aturannya juga ya. Kita lihat di sini Ki ditambah PbNO3 dua kali, Pb nitrat, jadi PbI2 aqueousnya KNO3. PbI2 ini warnanya kuning seperti ini endapan ya. Pada saat direaksikan juga dimasukkan Pb, Ki-nya dimasukkan ya, udah terbentuk nih mengambang-ambang, tapi setelah didiamkan akan turun endapannya karena beratnya lebih besar daripada air ya, lebih daripada filtratnya. Yang berikutnya combustion reaction atau reaksi pembakaran.
Pasti kalian sudah tahu ya, propana ini kita reaksikan dengan oksigen, gas, ini gas juga, ini gas, oksigennya menghasilkan karbon dioksida gas, H2O-nya gas. Ya, jadi menggunakan panas dan cahaya. Itu ya, jadinya memang kalau reaksi pembakaran melibatkan O2. Jadi hasilnya selalu CO2 dengan H2O. Itu pembakaran. Ya. Contohnya banyak, ada gas metan ya, masih propana, metan ya, ataupun yang lain, etanol itu dibakar sama menghasilkan CO2 dengan H2O gas. Nah, sekarang kita masuk ke rumus molekul ya, formula weight atau berat molekul. Nah, kalau berat molekul itu memang jumlah atau kita sebutnya dengan di sini massa molekul relatifnya ya, MR gitu ya. Tadi kan kita bahasnya AR ya yang di sebelumnya. Kalau untuk berat molekul di sini, jadi jumlah dari berat atom dalam satu molekul membentuk istilahnya dalam satu eh, rumus kimia ya, rumus molekulnya. Nah, jadi misalkan ada molekul CaCO-Cl2, berapa berat molekulnya atau massa atom relatifnya? Ya kita tinggal tambahkan, Ca itu massa atom relatifnya 40 AMU. Karena ada 1 kali 40. Cl-nya berapa? 35,5 AMU. Karena ada 2, jadi 2 kali 35,5. Hasilnya 111,1 AMU atau SMA. Ini ya. Jadi penjumlahan. Jadi atau microword atau molekul menjadi macroword gram. Jadi kalau massa atom itu memang disebutnya massa dari atom apa namanya dalam massa unit atomnya gitu ya. Jadi atomik masanya. Satuannya tadi AMU. Jadi kalau misalkan satu atom C12 mengandung 12,01 satuan massa atom ya, atau atomic mass unit. Nah, jadi satu massa atom hidrogen satunya itu sebenarnya 1,008 AMU ya, AMU. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik juga tidak tepat satu, jadi 1,006. Kalau oksigen 16 AMU ya, massa atomnya. Nah, ini berat molekulnya. Nah, tadi ya sudah dijelaskan. Masing-masing dihitung massa atomnya berapa antara atom satu dengan atom yang lain baru dijumlahkan. Ini masih mudah ya, massa atom. Nah, sekarang masuk ke konsep molnya. Yang kalian ketahui tentang konsep mol sebenarnya apa sih? Konsep mol. Mana sudah dibahas ya di antar temannya. Konsep mol itu apa? Silakan, ada yang tahu? Halo? Kemana ini mahasiswa? Halo? Iya, Pak. Konsep mol yang ngubah misalnya dari mol ke molaritas gitu-gitu bukan sih, Pak? Ya, kan sebelum berubah ke konsep, sebelum berubah apa namanya mengubah atau konversi ke molaritas, nah kita tahu dulu mall itu apa. Itu mall bukan mall yang tempat belanja ya. Mall itu didefinisikan kalau kita lihat di dalam ini ya, apa namanya kalimat bahasa Inggris ini maksudnya memang apa ya namanya number istilahnya sama dengan atom karbon C12 ya, 12 gram atom C12. Jadi satu mol itu kalau menurut buku apa namanya tetapan Avogadro itu 6 setara dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 unit ya substans. Substansnya apa aja? Fe, zat apa saja ya.
yang ada di tabel periodik gitu. Nah, memang kalau untuk mol ini memang didefinisikan sebagai ini ya, sebagai zat ataupun jumlah zat yang mengandung sejumlah atom. Nah, atomnya ini bisa molekul, bisa nanti membentuk satu molekul ya, ion, elektron dan yang lain-lain gitu. Yang terkandung dalam 12 gram karbon C12. Nah, itu konsep mol gitu. Nah, besaran yang menunjukkan jumlah atom yang mengandung 12 gram isotop karbon C12 tadi ya, disebut dengan tetapan Avogadro ini. 6,022 dikali 10 pangkat 23 unit. Gitu ya. Jadi memang misalkan contohnya satu atom besi mengandung 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom besi. Gitu ya. Kalau Pb, kalau air, satu molekul air mengandung apa ya? Sama, mengandung 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul air. Kalau telur misalkan a mole of egg, telur ada 12 ya, satu mol telur itu mengandung 6,022 dikali 10 pangkat 3 telur. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungannya antara jumlah zat dengan sejumlah atom itu yang sudah ditetapkan. Tapi kita mengacunya ke atom 12 gram atom karbon C12. Ya, ataupun jumlah zat yang mengandung tadi ya sudah saya sebutkan kuantitas entitasnya itu sama dengan 12 gram atom C12 gitu. Nah, mengikuti dengan apa? Tetapan Avogadro. Nah, ini sudah masuk ke massa molar ya. Kalau massa molar di sini di apa namanya didefinisikannya sebagai massa 1 mol dari zat itu sendiri. Satuannya memang gram per mol ini ya gram per mol. Nah, massa molar ini juga sebuah istilahnya sebuah elemen ya, massa molar dalam sebuah elemen ya. Jadi massa nomor massa ya, nomor massa ataupun massa atomnya itu kita lihat di dalam, bisa kita lihat di dalam, kita temukan di dalam tabel periodik. Jadi formula weight-nya ya dalam satuan massa atomnya itu sama dengan nomor massa molarnya. Jadi misalkan tadi kita hitung antara bukan antara ya, misalkan Ca Cl2. Tadi Ca-nya itu 40 ya. Cl-nya 35 berarti ditambah 2 kali 35,5 70. Anggap aja 110 misalkan ya. 110 AMU. Nah, ini sama juga. Jadi satuannya itu kalau untuk massa molar itu gram per mol. Ya, gram per mol seperti itu. Ini sama aja massa mol korelatif ya. Kan misalkan kita mol itu sama dengan massa dibanding dengan massa mol korelatifnya. Massanya itu dalam gram, massa molekul itu dalam gram per mol, istilahnya gitu. Jadi makanya molnya itu gramnya itu dihilangkan ya, tinggal hasilnya mol. Seperti itu. Nah ini ya using mol dari gram ke mol, dari formula unit ke mol. Kalau gram ke mol kita menggunakan massa molar masanya, jadi gram per molnya ya. Tapi kalau untuk pakai bilang Avogadro selalu dikalikan untuk mencari molnya 0,022 dikali 10 pangkat 23. Gini ya. Ini hubungannya antara konsep mol dilihat dari berat molekul ya dengan tetapan Avogadro. Nah, jadi satu mol atom, ion, dan molekul mengandung tetapan Avogadro dalam satu partikel itu ya, dalam satu partikel itu. Satu mol molekul atau molekul ya ataupun dari unit formulanya atau rumus molekulnya itu mengandung bilangan Avogadro nomor atom dan ionnya itu sendiri ya dalam satu senyawa. Contohnya ini silicon chip in integrated circuit microcomputer has mass 5,68 mg. Berapa banyak silikon atom yang terkandung di dalam chip itu? Kira-kira berapa? Tadi ya, kalau hubungannya sama tetapan Avogadro, berarti
Kita cari apa dulu di sini? Mol dulu pakai massa molekul tadi ya. Jadi mol sama dengan ini masanya kan kita rubah ke gram. Berarti 0, atau kita singkat aja 5 dikali 5,68 dikali 10 pangkat min 3 gram. Ya. Berarti di sini massa silikonnya 5,68 dikali 10 pangkat min 3 gram. Nah, silikon berapa atom relatifnya? 28 ya, gram per mol. Berarti gramnya sama-sama dihilangkan, hasilnya berapa nih mol? Silakan dicari, misalkan ini masih mudah ya. Berapa kira-kira? Berapa? 5,68 dibagi dengan 28. Nah, ini. 2,02 kali 10 pangkat min 4. Iya, 2,02 ya? Ya. 03 lah. 2,03 dikali 10 pangkat min 4 mol kan? Nah, berarti berapa banyak silikon atomnya di dalam chip itu? Berarti banyaknya apa? Banyaknya Si ya dalam chip itu apa? Chip 2,03 dikali 10 pangkat min 4 mol ya kan? Dikali dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23. Nah, berapa ini? Berarti banyaknya atom Si-nya ya. Berapa? 2, apa namanya? Atau dalam 1 mol ya. Dalam kan kita pakai konversi dalam 1 mol mengandung 6,022. Jadi molnya dihilangkan. Di sini atom Si-nya berapa? Kita kalikan saja ya. Kira-kira berapa? 2,03 dikali 6,022. 12, ya. 12,225 ya. Kali 10 pangkat berapa? Min 23 ditambah, min 4 ditambah 23. Berapa? Berapakah? 19. 19, Pak. 19 ya. Berarti atom Si. Ya, masih mudah. Masih mudah ya. Ya. Berikutnya, nah contoh yang lain nanti silakan dicari ya. Masa calculate S500 atom Fe ya, iron. Yang diketahui ini 500 atomnya, jadi jumlah partikelnya ya. Jumlah partikel itu 500 atom Fe. Berarti masanya berapa? Nah, akan dicari ya di rumah, ini mudah lah. Paham kan ya? Ada yang belum bisa menghitungnya? Ada? Nah, gimana caranya? Cari apanya dulu? Cari molnya dulu ya. Ya enggak? Cari molnya dulu enggak? Cari molnya dulu ya. Cari molnya dulu dari iron ini berapa? Molnya berapa kira-kira? Molnya berapa? 500 berapa? per berapa, Pak? MR-nya. Ya, 500. Jadi molnya berapa? 500 ya. 500 atom
Fe dibagi ya berarti ya. Ya kan? 1 mol atom Fe 6,022 dikali sepangkat 23. Ya kan? Jumlah partikel. Ya. Atom apa namanya? Atom Fe. Ini kan sama-sama dicoret ya. Nah, tinggal molnya berapa? 500 dibagi 6,0222 ya, berarti titik-titik mol. Nah, molnya ini tinggal dicari. Apa namanya? Masanya tinggal dicari dari massa per AR-nya tadi ya. Berarti kalau untuk mencari massa berapa? Mol dikali AR ya. Massa sama dengan mol ya kan? Dikali dengan AR-nya itu gram per mol. Berapa Fe? Tinggal dicoret molnya, dapatlah di sini gram. Itu ya. Mudah ya. Ya, lanjut ya. Sekarang masuk ke persen composition of compound. Jadi persen komposisi dari satu senyawa. Jadi misalkan ada dua yang menggambarkan sih dua jalur ya yang menggambarkan komposisi dari compound. Yang pertama itu memang dilihat dari konstituennya atomnya. Dan yang kedua dari presentasi masanya. Nah, bagaimana untuk menentukan presentasi masanya? Yang dari apa namanya konstituennya atom itu sendiri ya. Nah, caranya ini. Jadi number of atom persennya ya dikali atomic weight-nya ya, nomor atomnya, number of atom lalu dibagi dengan MR dari satu senyawanya. MR senyawanya. Ya, dikali 100% ini. Ini persen elemennya. Ya, ada berapa number of atomnya? Misalkan bukan nomor atom ya, number of misalkan kalau C2H5, nah berarti kan C-nya ada 2. Ini 2 kali atom weight-nya berapa? C-nya misalkan 2 kali 12 gitu. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menentukan massa komposisi dari satu senyawanya etanol C2H5OH. Ya, berapa masing-masing masanya dari C itu? Ya, jadi kita cari dulu massa dari atom C-nya. Pakai berapa gram di dalam C2H5OH ini ya. Dari perbandingan antara CH dengan O. Nah, C-nya misalkan tadi ada berapa jumlahnya? C-nya ada 2 dalam C2H5OH ya. 2 kan sejajar sama mol ya. 2 mol dikali berapa massa atom relatifnya? 12,01 untuk C-nya. Gram per mol. Molnya dihilangkan, jadi tinggal gramnya, masanya. Begitupun dengan H. H di sini ada berapa? H5 ditambah yang sebelah OH-nya kan, jadi ada 6. 6 dikali 1, 6. Dikali berapa massa atomnya? 1 kan ya, untuk H. 1,008. Ini hasilnya untuk H. Sedangkan O-nya di sini ada berapa? Ada 1. Jadi 1 dikali 16 gram per mol untuk massa atom relatifnya ya. 16. Di total semuanya ini. Di total hasilnya 46,07 gram. Gitu ya. Gram. Ini hasilnya. Ini baru massa C2H5 C2H5OH ya. Secara keseluruhan masanya 46,07. Berapa masing-masing persennya? Nah, ini jumlah total masanya udah diketahui. Jadi kalau untuk jumlah totalnya tinggal langsung saja persen dari atom C ya, dari C2H5OH tadi ini. Dalam C itu ada berapa masanya? Jadi 24,02 ya kan? Dibagi dengan di bawah, di bawah sini keluar yuk. Di sana kita. 46,07. Tasnya di bawah juga ya. Dikali 100%. Ya. Jadi iya, jualannya juga kita jualannya di atas. Siapa tuh yang jualan? Ini punya siapa temannya? Ya. Jadi dikali 100% berarti 24,02 dibagi 46,07 ya. Dikali 100%. Kira-kira berapa itu? Sebentar nih saya hitung.
24,02 dibagi 46,07. 0,52 ya, dikali 100, 52,14. Nah, ini 52,14 ya, 14%. Jadi antara CHO, jadi totalnya 100% ya. Baru persen dari H. Persen dari H berapa? Tadi 6,048 dibagi dengan 46,07 ya. Ini gram-gram dikali 100%. Berapa di sini? 6,048 dibagi 46,07. 13 ya. 13%, 13,13%. 13,13%. Nah, berarti sisanya itu O ya. Sisanya O mau dihitung secara manual juga bisa. Persen O sama dengan 16 dibagi dengan 46,07. Jadi antara C ditambah H itu berapa nih? Ya, 13,13 berarti ditambah misalkan 13,13 ditambah tadi 46,07 ya. Berarti sisanya itu O-nya kan 100% ya totalnya. Sisanya ini 40,8%. Itu ya. Jadi bisa diketahui total antara semuanya itu 100%. Perbandingan masanya dari C, H, dan O-nya. Nah, sekarang bisa dicari nih, berapa persen masing-masing unsur dari senyawa C8H14O. Bisa ya dicari. Silakan. Nanti dicari di rumah. Nah, ini sudah di. Nah, ini contohnya ya tadi C12. Masing-masingnya berapa persen. Jadi memang persen komposisi dari satu senyawa itu atau disebut dengan berat, persen beratnya ya. Nah, secara karbon dalam satu etanol itu kita lihat dari weight persennya begitu ya, perbandingan antara massa mol dari etanol ditambahkan, nah hasilnya itu memang harus 100% ya, persen antara masing-masing atomnya tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Masih muda ya? Iya, silakan. Silakan, Pak. Satu. Ya. Oke. Makasih, Pak. Sebenarnya disebutkan sebelumnya ya, kan kalau untuk H juga isotopnya beda-beda, nomor masanya beda-beda ya, 1, 2, ada 3, nomor atomnya sama 1, begitu kan? Nah, secara rata-rata ya di sistem periodik tadi menggunakan spektrometer massa tadi ya, kelimpahannya. Nah, dihasilkan memang dirata-ratakan 1,008. Jadi makanya kalau untuk penggunaannya ya menggunakan yang ada di tabel periodik sesuai dengan hasil perhitungannya 1,008 itu kelimpahannya ya. Jadi massa dari massa atom hidrogen itu ya 1,008 gitu. Memang kita selalu singkatnya 1 gitu. Memang seperti itu, tapi seharusnya sesuai dengan massa atom relatif rata-ratanya berapa yang ada di sistem periodik itu sudah dihitung ya, sudah sesuai ya. Kalau misalkan tadi karbon ya bukan 12 tapi 12,01. Kita hanya menyingkat saja ini dibulatkan 1. Tapi kalau menurut perhitungan ya 12,01 ditemukan massa atomnya gitu. Ya, jadi menggunakan yang ada di tabel periodik. Biasanya kita di soal itu dimunculkan atom relatifnya sekian ya, dihitung. Tapi kalau tidak tahu, biasanya kita disediakan tabel periodik ya. Lihat di tabel periodik saja langsung. Males mencantumkan, jadi biasanya di soal itu
Kalau ujian ya seperti kalian sebelumnya ujian-ujian sekolah dan lain-lain itu tidak boleh menggunakan tabel periodik, tapi memang diberitahu di soalnya begitu ya. Oke, ada lagi. Oke, sama-sama. Oke, yang lain kita lanjut dulu ya. Nah, lanjut. Bahasa 15 menit lagi ya. Saya jam 1 ada kelas lagi nih. Belum sholat dan yang lain-lain. Lanjut ke rumus molekul dan rumus empiris. Jadi sebelum kita ke rumus molekul, kita tentukan dulu rumus empirisnya ya dalam satu senyawa. Untuk ini ya, calculating empiris formula. Bisa dari massa dari zat A, lalu massa molarnya berapa, jadilah jadilah mol. Ya, atau yang diketahui volumenya ininya ya, apa namanya, skemanya itu, skema stoichiometric coefficient-nya seperti ini ya. Jadi one can calculate the empirical formula from the percent composition. Jadi untuk menentukan atau menghitung suatu rumus empiris senyawanya itu bisa dari persen komposisi yang sebelumnya kita tadi sudah bahas ya. Persen komposisinya berapa? Gimana cara menghitung ini? The compound para aminobenzoic acid you may have seen it list as PABA atau di singkatnya itu PABA ya. On your bottle in sunscreen. Nah, di dalam sunscreen ini ada nama senyawanya para aminobenzoic acid gitu. Jadi mengandung karbon 61,31%, mengandung hidrogen 5,14%, mengandung nitrogen 10,21%, dan mengandung oksigen 23,33%. Apa namanya, cari rumus empirisnya ya dari persen komposisi tadi. Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu tidak? Nah, perbandingan aja kita tulis di sini, perbandingan antara tadi ya atom karbonnya C, terus H-nya ya hidrogen, perbandingan antara nitrogennya juga dengan oksigen. Ada berapa persen komposisinya di sini? 61,31 tadi ya. 61,31 untuk atom karbon. Sedangkan massa molekul reaktifnya berapa dari atom karbon itu? 12,01 ya. 12,01. Lalu kalau H-nya berapa di sini? H-nya 5,14. Berapa atom reaktifnya? 1,008. Ya kan? Nah, N-nya berapa? N-nya 10,21 dibagi dengan berapa? Ini perbandingan tadi atom reaktif N14 ya. O 23,33% perbanding apa namanya atom relatifnya 16 ya. Nah, sederhanakan berapa di sini? 61,31 dibagi 12,01 berapa? 5 ya. 5 bukan? 5, sekian ya. Kalau ini coba berapa? Koma-komanya nggak apa-apa dihitung, dicantumkan. Oh, 4,71. Oke, 4,71 di sini. 4,71 ya. Lalu 5,14 dibagi 1,008. Sekitar 5,099. Ya, 5,09 ya. 09 atau 5,1 lah. Nah, kalau 10 ini berapa? 10,21 dibagi 14 berapa? 0,729. 0,729. Oh, sebentar. 0,73 aja ya. Nah, 23,33 dibagi 16 berapa? 1,46. Gitu kan? Nah, kira-kira kita sederhanakan jadi berapa nih? C, H, N dengan O. Nah, kalau C 4,71 bisa dibulatkan ke arah berapa? 5. Betul. Kalau H-nya 5 juga. N-nya
N-nya 1, betul ya. Nah, berarti O-nya berapa? O-nya berapa? 1 atau 2? 1. Kenapa 1? Oh, begitu. Ini kalau tadi ya kita lihat dulu ini kok nggak bisa sih? Iya, ya nggak apa-apa. Ini kita lihat 1,46 sebenarnya hasilnya ya, 458 ya. 458 2125. Nah, ini 8-nya kan bisa pindah ke apa? Lebih besar daripada 5 ya. Kita bulatkan 6. 6 ini bisa kita bulatkan juga di depannya 4 ini lebih besar dari lebih kecil kan ya dari 5, berarti kita bulatkan satu angkanya 1,5 berarti ya. 1,5 memang bisa tidak dibulatkan menjadi 2. Ya, berarti memang di sini hasilnya sebenarnya 2 ya. Ya kan? 2. Berarti rumus empirisnya, sorry, mana sih ini? Kita sambil megang apa namanya? Rumus empirisnya atau RE-nya. Rumus empirisnya berarti C5H5NO2. Seperti itu ya. Ini baru rumus empiris. Nah, kalau untuk mencari rumus apa molekulnya bagaimana? Dari dari massa atom yang diketahui dari satu senyawa itu. Kita cari dulu rumus empirisnya, baru setelah itu kita cari rumus molekulnya. Ya, contohnya misalkan dari ini apa namanya antara persentase dari Cl C dengan H. Ya. Ini senyawanya ada mengandung Cl, C, karbon ya, klor, karbon dengan H. Nah, Cl-nya berapa persentasenya di sini? 71,65. Massa atom relatifnya 35,5. Kalau atom C-nya Cl itu ya, C-nya 24,27. Massa atom relatifnya 12,01. H itu 4,07. Massa atomnya 1,008. Nah, berapa disederhanakan? Antara Cl, C dengan H. Cl-nya berapa? 71 bagi 35 itu 2 ya. Langsung saja. Kalau untuk C-nya juga sama, 2 kan? H-nya 4 ya. Nah, berarti di sini rumus empirisnya RE-nya sama dengan Cl2, C2, H4. Ya. Ataupun kita sederhanakan Cl, CH2. Ya. Berarti nanti rumus molekulnya dari sudah diketahui nih massa molarnya dari rumus empirisnya berarti Cl2 Cl C CH2 ya. Berapa kalinya sama dengan 98,96. Nah, kita lihat di sini. Cl berapa nih? Kita hitung dulu massa molarnya berapa ya? Gram per mol tadi. Cl itu kan ada 1 dikali 35 berarti 35,5 ya. Ditambah C-nya itu 12 karena ada 1 jadinya tetap 12 ditambah H-nya ada 2. Jadi 1,008 dikali 2. 2,016 ya. Nah, berapa di sini? Ini sama dengan 98,6. Nah, gram per mol ya. Berarti berapa? 35,5 tambah 12 berapa? Tambah 2,016. Berapakah? Ya. Ya, 49 ini dalam kurung N tadi ya. 49,256. 526. Nah, dalam kurung N sama dengan 98,96 ya. Nah, kira-kira berapa N-nya? 2 kan? 2. Berarti kita langsung dapat di sini rumus molekulnya sama dengan tadi di sini Cl CH2 N-nya berarti
2 sama dengan Cl2 C2H4. Nah, ini balik lagi ya sini. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup? Pak. Ya, oke, baik. Kita lanjut lagi. Jud, nanti bisa dikerjakan sendiri di rumah ini tentang ibuprofen. Ya, tentukan massa molekul, rumus molekul dan rumus empirisnya dari ibuprofen ini ya. Diketahui persen massanya dari satu komposisi di rumus formulanya ya berapa sudah diketahui. Lalu dicari rumus empiris dan rumus molekulnya. Sama ini juga kafein, kopi. Nah, cari rumus empiris dan rumus molekul. Ya. Nah, baik, kita lanjut ke persamaan kimia ya, chemical reaction. Jadi kalau dalam satu persamaan kimia itu pasti ada reaktan dan produk ya. Reaktan dan produk melibatkan reaktan dan produk pastinya ya. Dalam reaksi kimia juga selain ada persamaan reaksinya dulu, misalkan diketahui zat A ditambah atom A ditambah atom B atau senyawa A ditambah atom ditambah senyawa yang lain menghasilkan apa gitu. Itu pasti kita samakan dulu reaksinya ya dengan koefisien reaksinya tentunya ya. Lalu kita tuliskan, nah ini kalau CH4 kalau kita samakan apa namanya koefisien ya, berarti O2-nya ada 2 kali ya, H-nya ini ada 2 kali. Nah, jadi setara antara atom yang sebelah kiri dengan yang di sebelah kanannya atau di reaktan dan di produknya. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari persamaan reaksinya, lalu kita tulis dulu ya persamaan reaksinya, lalu kita setarakan dengan koefisien reaksinya ya berapa antara atom di sebelah reaktan dan produknya. Baru kita tuliskan physical state-nya. Ya, CH4 itu apa physical state-nya? Dalam gas misalkan. O2 dalam gas, CO2 dalam gas, H2O di sini dalam gas. Nah, jadi physical state itu kan kemarin sudah dibahas di bagian materi ya, ada solid, liquid, gas, dissolved in water. Kalau dissolved in water itu contohnya ya aqueous, jadi aqueous itu aqueous larutan satu larutan dalam larutan lain gitu. Ya, atau larutan murni, senyawa murni dengan direaksikan dengan larutan lain, nah, itu aqueous. Kalau liquid itu pure murni sekali ya, tidak ada campuran dari, maksudnya tidak ada campuran dengan pelarut lainnya. Kalau untuk di reaksi kimia memang pastinya ya, pada saat direaksikan zat A ditambah zat B itu kita lihat produknya apakah terjadi perubahan warna, itu dasar sekali ya. Lalu ada apakah terbentuk endapan, apakah terbentuk gas, atau apakah terbentuk panas yang diserap yang di dalam sekitar wadahnya. Nah, bisa dilihat dari satu reaksi kimia ini ya. Jadi untuk menentukan reaksi kimia yang kita lihat dari perubahan warna, pembentuknya endapan, apakah terbentuk gas, apakah menyerap panas, mengeluarkan panas. Nah, dalam satu produknya itu ya. Jadi, nah untuk persamaan kimianya penulisannya seperti apa ya. Pertama itu memang kita reaksikan dulu ya, semua zat tulis dulu, kita reaksikan, baru kita buat persamaan reaksinya ya, setarakan. Setelah itu jadilah setelah itu ditambahkan ini ya physical state-nya, baru jadilah persamaan reaksi kimia yang lengkap. Kita tulis dulu reaksinya lengkap, baru kita setarakan ya, baru kita tambahkan tadi setarakan koefisien reaksinya ya, baru kita tambahkan lagi physical state-nya dari masing-masing larutan ya, atau zat atau substansinya. Contohnya ini nanti bisa dicari
untuk apa namanya, ini unbalancingnya ya, persamaan reaksinya disetarakan dulu. Kita sudah bahas. Ini contohnya seperti ini. Jadi nanti dituliskan, ini kan dalam bentuk kalimat ya. Nah, ini kita cari persamaan reaksinya seperti apa, lengkap, baru kita setarakan, kita balancing ya, dari formula chemicalnya. Setelah itu ditulis physical state-nya. Di sini sudah jelas nih, vivid orange compound, berarti in is ignite a spectacular reaction occur as shown in the two photograph. Jadi antara reaksi solid, nah berarti amonium dikromat NH4Cr2O7 dan pulung solid gitu ya, ditambah dengan apa ataupun dibakar kan, menghasilkan solid chromium jadi Cr3, terus oksigen, gas, baru water vapor. Ya, jadi lalu disetarakan dulu reaksi. Jadi ditulis dulu persamaan reaksinya lengkap. Setelah itu disetarakan. Ini bisa dicari di rumah ya. Nah, coba. Kira-kira equation reaction dari antara baking soda dengan HCl itu apa? Kira-kira yang kalian ketahui. Kira-kira tahu? Ayo, tahu enggak hasilnya? Yuk, hasilnya apa? Kalau baking soda itu NaCO3 ya, solid, ditambah dengan HCl, ini aqueous ya, menghasilkan apa? Kira-kira. Garam. Sodium klorida, H2O ya, gas CO2. Nah, ini pasti menghasilkan, tadi reaksinya kan reaksi displacement ya. Jadi Cl-nya itu bergabung dengan Na gitu kan. Terus H2O-nya dengan H-nya ini ya. CO-nya jadinya gas. CO2-nya gas. Jadi selalu memang dihasilkan. Coba aja kalian reaksikan ya baking soda dengan contoh asamnya jangan HCl tapi asam cuka ya. Misalkan NaHCO3 ditambah dengan CH3COOH. Coba aja direaksikan di rumah. Ada nggak di rumah baking soda dengan asam cuka? Kalau ada, diperhatikan kalian masukkan serbuk baking sodanya ke dalam botol kosong, botol bekas air minum mineral ya, dimasukkan ke dalam botol plastik, terus ditambahkan atau direaksikan dengan asam cuka, lalu ditutup botolnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalian amati saja. Ya, kalau di sini kan menggunakan lava nih contohnya. Jadi dalamnya ini memang diisi baking soda. Dituangkan HCl tapi di dalamnya ada pewarna merah gitu. Nanti akan terbentuk kayak seperti lava akan keluar. Didorong oleh apa? Didorong oleh gas CO2 ya. Makanya keluar semua lavanya hasil reaksinya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya kita sebelum masuk ke perhitungan stoikiometrinya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nanti tinggal dikerjakan latihan-latihan soalnya banyak. Ada yang mau tanya?
Sudah cukup. Untuk stoikiometrinya kita bahas di pekan depan ya. Mau di hari apa? Nanti tolong diberitahu ke saya harinya. Ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Awas ya, nanti kalau saya kasih contoh latihan soal, nanti nggak kurang istilahnya kurang jelas, pas ujian ketahuan ya, wah ujiannya nih nggak bisa nih misalkan, jangan salahkan saya nih. Silakan, ada yang mau ditanya enggak? Cukup? Ya, sudah, nanti kabari saya hari ini ya, hari minggu depan tuh hari apa? Misalkan mau hari Rabu lagi seperti sekarang jam 11, oke, ataupun di hari yang lain jam berapa gitu ya. Mudah-mudahan, pokoknya di Senin saya kosong dari jam 10 sampai